Puji Tuhan semua karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita sama-sama datang kepada Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, apapun keadaan yang saat ini kita sedang hadapi, pergumulan permasalahan yang sedang kita gumuli, ketika Tuhan ada bersama-sama dengan kita, saya percaya sesuai dengan janji firman Tuhan tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan persiapkan hati kita, jiwa kita, seluruh hidup kita. Kita mau datang kepada Tuhan, membawa setiap sembah dan ucapan syukur kita. Kami bersyukur hari ini Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih dan kemurahan-Mu selalu baru setiap kami. Seperti rusa yang haus, begitupun jiwa kami mau datang membawa seluruh penyembahan dan ucapan syukur kami kepada Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita katakan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku datang, hatiku datang menunggu-Mu bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi, hanya pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku, bawa kami Tuhan untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hati kami datang, hatiku datang menunggu-Mu bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi
bersyukur Tuhan. Kami bersyukur dan kami rindu tinggal dalam dekapan-Mu. Haleluya. Jiwaku merindukan-Mu. Katakan ya Allah. Ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Jiwaku haus Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu. Ya Allah yang hidup. Ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Nyatakan ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolong kami, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Engkaulah Tuhan sumber pengharapanku. Engkau Tuhan sumber pengharapan kami. Engkaulah Tuhan penolong kami. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Kami bersyukur. Jiwa kami bersyukur. Jiwa kami memuji nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau gembala kami yang baik Tuhan. Engkau senantiasa menuntun kami ke padang yang berumput hijau. Engkaulah sumber kekuatan kami. Kadamu dan tongkat-Mu itulah yang melindungi kami. Engkau yang layak kami sembah. Engkau yang layak kami puji. Dan kami bangga punya Tuhan yang besar seperti Engkau. Kau ku sembah, Bapa mulia. Sembuhkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah. Kau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur
Kristus dimanapun saudara berada, kembali lagi berjumpa dengan acara yang sangat luar biasa karena Roh Kudus ada bersama dengan kita hari ini. Saya sampaikan shalom buat semua saudara-saudara dimanapun saudara berada yang sedang ikuti program ini, dan saudara yang sudah mengalami sentuhan kuasa mujizat, biarlah terus kiranya kemurahan Allah turun atas hidup kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Sebuah lagu yang membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi dan berada dalam holy place-nya Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Sama-sama. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Dari awal sama-sama sekali lagi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Haleluya. Roh Kudus, Ku mengasihi. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sama-sama. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Sama-sama. Haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi katakan sama-sama. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari sembah Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir atas kami. Roh Kudus, penolong kami. Roh Kudus, penghibur atas kami. Jamahlah umat-Mu, jamah dengan kuasa-Mu, Jesus. Naramasa naramo, Dia ada bersama dengan kita hari ini. Jamah umat-Mu hari ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Mereka yang sedang susah dihiburkan, Engkau penolong yang setia atas kami. Oh Jesus. Oh, Tuhan. Roh Kudus yang manis, Dialah yang susah dihiburkan, yang sedang menantikan mujizat dijamah oleh Tuhan, yang sedang gagal ginjal, yang sedang cuci darah ditolong oleh Tuhan. Beberapa orang yang sedang minta dukungan doa. In the name of Jesus. Mujizat masih ada. Ketika Roh Kudus turun, kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak lebih daripada mereka. Dan menit-menit ke depan menjadikan kuasa Roh Kudus bekerja secara sempurna. Baik saudara-saudara yang ada di Sumba,
saudara-saudara yang ada di NTT Flores, yang ada di Bali, yang ada Surabaya, di Jamah, Sidoarjo, Lombok, dan kota-kota yang lain. Mereka terus mengalami kasih karunia dan mujizat Tuhan. Berfirmanlah di tengah-tengah kami demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Katakan sama-sama, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Sekali lagi, apapun yang sedang saudara jumpai, apapun yang sedang saudara harap hadapi, Yesus tetap dahsyat dan luar biasa. Why? Kenapa? Saudaraku, di dalam hidup ini tidak ada istilah kebetulan. Semua God in control. Situasi yang saudara sedang hadapi, saudaraku, semua dalam kontrolnya Tuhan. Dan saya percaya Tuhan itu sutradara yang baik. Dan pada akhirnya Alkitab saya berkata, firman Tuhan berkata, semuanya itu menjadi lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan senang sekali lagi berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada, sekalipun hanya lewat layar kaca, lewat program ini. Saya percaya kuasa Roh Kudus tidak bisa dibatasi oleh sesuatu apapun. Bagi saudara yang sedang menantikan pergumulan doa, saudaraku, ada nomor-nomor telepon di hotline service melayani saudara. Dan saudara bisa menghubungi, ada pendeta-pendeta, ada pasukan doa yang bersama-sama dengan saya, yang terus mendoakan di luar daripada sesi ini, dan saudara terus didoakan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi baru saja kami berjumpa dengan istri seorang pendeta. Orang tuanya sementara sakit, saudaraku. Saudaraku gagal ginjal. Saya tidak ngerti apapun yang terjadi, tapi semua sakit apapun, gagal ginjal, gagal cinta, gagal habis, saudara, gagal bisnis, semua sudah ditanggung di atas kayu salib. Yang setuju katakan amin. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, ada satu hal yang menarik. Minggu lalu kita berbicara masalah kontroversi, Jesus kontroversi. Kontroversi itu apa? Menjadi satu perdebatan. Yang pertama, kelahiran Yesus menjadi satu perdebatan keren, saudaraku. Tetapi kebenaran tetap kebenaran. Kehidupan Yesus melakukan banyak mujizat. Di tengah-tengahnya dilarang untuk melakukan mujizat. Tapi mujizat tidak bisa dibatasi. Artinya saudara dan saya dimanapun saudara berada harus tetap mengalami yang namanya mujizat. Why? Kenapa? Karena mujizat masih ada. Bapak Ibu Saudaraku yang hari ini sedang mengikuti program ini dan saudara sedang bergumul tentang apapun juga, percayalah, katakan sama-sama, mujizat masih ada. Kehidupan Yesus yang selanjutnya, kematian Yesus pun penuh kontroversi, saudaraku. Yang namanya Tuhan kenapa harus mati? Tapi ingat, belum tahu rupanya dia. Setelah dia mati, pada hari ketika dia bangkit, dan kemarin luar biasa, hampir 2000 jiwa kita bersama-sama dengan Bapak Pendeta Timotius Arifin merayakan kenaikan Yesus ke surga. Haleluya, Yesus kita dasar. Tapi saudaraku yang menarik, kenaikan Yesus ke surga, firman Tuhan dinyatakan ditandai dengan sorak-sorai, dengan bunyi sangkakala. Artinya apa? Bukan dengan kekalahan, tetapi dengan kemenangan. Untuk apa? Menyiapkan kemenangan buat saudara dan saya. Artinya apapun yang kita jumpai, kemenangan sudah dijamin oleh Tuhan. Iya Tuhan, ku percaya, aku percaya, kemenangan sudah dijamin. Yang kedua, menyediakan tempat buat saudara dan saya. Artinya apa? Surga itu nyata buat saudara dan saya. Amin. Dan yang ketiga yang menarik, saudaraku, ketika dia naik ke surga, hari ini akan kita bahas bersama-sama. Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita. Kalau saudara suka judul khotbah hari ini, kita membahas tentang blessing of the Pentecost, the power of Pentecost. Saudaraku yang berkat di balik Pentakosta. Mungkin sebagian saudara bertanya, Pak, kenapa kita harus merayakan Pentakosta? Saudaraku, saya bilang yes. Satu momen yang kita ambil bersama,
Tetapi juga percaya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa Roh Kudus dicurahkan setiap hari atas hidup kita. Tapi yang menarik, kenapa kita merayakan hari ulang tahun? Ada satu plesetan, satu lagu ulang tahun. Wes tuwe ulang tahun ngisin-ngisin nih TikTok, saudara. Nah, kenapa kita rayakan ulang tahun? Momen yang berharga. Di situ kita pernah dilahirkan. Pentakos juga sama, saudaraku. Hari itu pernah terjadi lawatan Allah ketika Roh Kudus dicurahkan atas kita. Makanya saya sebut dengan istilah yang sangat bagus adalah blessing of the Pentakos. Berkat di balik hari Pantekosta buat kita. Dan saya percaya sekalipun momen titik harinya sudah lewat, Roh Kudus tetap dicurahkan atas hidup saudara. Di apartemen saudara, di toko saudara, di pekerjaan saudara, dalam rumah tangga saudara. Amin. Ada 3 janji penting yang menarik yang akan kita bahas bersama-sama, saudaraku. Dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat ke-8, dan ayat ini selalu disinggung di setiap pencurahan Roh Kudus. Saya mau katakan buat saudara, di baptisan Roh Kudus terjadi 1 kali. Tapi kepenuhan Roh Kudus harus terjadi terus menerus. Kenapa handphone kita perlu dicas? Saudaraku, setiap malam saya selalu cas handphone, saudaraku. Karena pagi sampai kalau dipakai foto-foto acara dan sebagainya, saudaraku, biasanya mulai low, tinggal 15%. Kenapa kekristenan perlu dicas? Perlu Roh Kudus atas hidup kita. Kesibukan kita dan sebagainya menguras habis. Coba lihat bersama-sama 3 janji penting di saat Yesus naik ke surga. Baca sama-sama dengan saya Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan apa? Menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menarik sekali, saudaraku. Yesus naik ke surga, dia menjanjikan Parakletos, menjanjikan Roh Kudus menyertai setiap orang percaya. Artinya apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus. Katakan kuasa sama-sama. Kekristenan itu keren. Kita punya double speaking power. Kita punya perkataan iman dan raja. Apa yang kau ikat di bumi terikat surga. Bahkan kitab Amsal mengatakan bahwa kebahagiaan dan masa depanmu ditentukan lewat lidah bibirmu. Perkataanmu. Yang setuju katakan amin. Jadi artinya janji penyertaan Roh Kudus ketika Yesus naik ke surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara saya Pak Ruli dan Ci Evelyn lagi ada di Holy Land. Dan kemarin saya lihat di salah satu infonya, berada di satu tempat di mana jejak telapak kaki Yesus sebelum naik ke surga. Makanya bagi saudara yang merindu ke Holy Land, bersama-sama dengan saya bisa menghubungi nomor telepon di bawah ini supaya bersama-sama berbahagia bersama dan bersuka cita bersama-sama. Tetapi Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Ini janji bagi setiap orang percaya, saudaraku. Yang pertama, janji yang pertama ketika Yesus naik ke surga dan Roh Kudus curahkan, yang pertama adalah menerima kuasa. Pendeta-pendeta sering khotbahkan, hamba-hamba Tuhan mengkhotbahkan tentang kuasa. Yang pertama adalah dunamis, bukan sekedar kekuatan, tapi kemampuan, tapi termasuk kekuatan untuk mengusir roh dan menyembuhkan orang-orang sakit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang sangat menarik ketika Roh Kudus turun, saudara dan saya bukan manusia yang biasa, tetapi the Holy Spirit, Roh Kudus turun ke atas saudara dan saya, sehingga saudaraku memampukan untuk apa? Mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan orang sakit, dan sebagai tanda hadirnya kerajaan Allah. Amin. Makanya kata
bagaimana bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Kalau tidak salah minggu lalu kita bahas, sudah dekat itu bukan sumber air so dekat, tetapi at hand, ada di tangan. Mujizat ada di tangan kita, kekayaan ada di tangan kita, kemurahan ada di tangan kita, keselamatan ada di tangan kita. Satu saat teman saya pendeta Yohanes Herianto, beliau sudah almarhum. Terakhir beliau mengembalakan di Jawa Tengah. Jadi seluruh Jawa Tengah di bawah binaan beliau. Saudaraku, satu saat dia melayani pelepasan. Rupanya setan itu suka tiru-tiru. Setan itu suka menyerupai. Saudara, apa yang terjadi, saudaraku? Ketika setan dia melepaskan, dia berkata begini, saudaraku, pasiennya, dalam nama Yesus. Setan yang ngikuti, dalam nama Yesus. Loh, pendeta Herianto bingung. Engkau keluar dari tempat itu. Dia bilang, engkau keluar dari tempat itu. Tapi suatu saat, ini pendeta satu tidak kurang hemat. Dia mulai bahasa roh. Kurapasataka narawa, hipakarapasaka. Terus setannya bilang, yang dilepaskan, kalau ini saya tidak bisa. Jadi rupanya ketika Roh Kudus turun, 3 janji Allah, yang pertama kita menerima kuasa. Dan ini bukan hanya untuk bapak pendeta yang mutabir, bukan para majelis, para diaken dan semuanya, tapi semua orang percaya dinamis diberikan. Bagi saudara yang hari ini mengikuti program ini sedang sakit, mulai berkata-kata dalam nama Yesus, tumpangkan di bagian yang sakit. Dan katakan dalam nama Yesus, semua sakit sembuh. Saudaraku, satu saat saya melayani online, satu ibadah online yang sama. Ada satu jemaat Tuhan dari satu persekutuan di Bali. Saya habis khotbah, saya minta, mari angkat tangan kananmu, dan satunya letakkan bagian yang sakit. Saudaraku, apa yang terjadi? Hari itu juga terjadi mujizat Tuhan, dan beliau kesaksian. Dia bilang, saya ikuti apa yang dikatakan Pastor Wahyu. Saya katakan dalam nama Yesus, dan saya tumpangi tangan dan sembuh. Satu saat juga bukan orang percaya Tuhan datang ke rumah, hanya dengar lagu. Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan. Baru dengar lagu, tangan yang tidak bisa digerakkan, padahal bersama dengan anaknya datang ke rumah. Loh, Pak, kok bisa digerakkan? Loh, Pak, kok bisa diangkat? Anaknya bilang, Bapak, Mama kan dengar lagu itu. Yes, keren banget Tuhan kita. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sahabat Kristus, dimanapun saudara berada. Jadi kalau ibadah jangan lambat. Pujian itu mengandung kuasa. Orang hanya dengarkan lagu, aku percaya. Dia dengan iman terjadi, loh, kok bisa? Saya percaya ketika sementara kita nyanyi, di gereja mungkin saudara onsite, mungkin saudara online, ketika saudara menyanyi, di situ hadirat dan kuasa Allah dinyatakan. Amin. Maka nyanyi. Menurut Dr. Hantandra, ketika saudara nyanyi, saudaraku, ketika saudara tertawa, ketika saudara tersenyum, antibodi bergerak dalam tubuh dan membuat kita sehat walafiat. Katakan sama-sama, menerima kuasa. Kuasa untuk apa? Mengatasi segala kesulitan, mengatasi semua segala problem, mengatasi semua sakit penyakit, mengatasi semua. Mungkin saudara nyanyi, gagal dan gagal lagi, apa yang aku cari, duai kasih tambatan hatiku. Yang pertama, Roh Kudus dicurahkan, kita akan menerima kuasa. Katakan sama-sama, tepuk dada saudara, saya menerima kuasa. Tetapi kedua adalah ketika Roh Kudus turun, 3 hal yang terjadi. Yang pertama, kalau lihat sejarah dalam Kisah Rasul, saudara melihat bahwa akan terjadi goncangan. Katakan goncangan. Saudaraku, kalau Roh Kudus turun, terjadi goncangan. Jika hidupmu terjadi goncangan, Bapak Ibu Saudaraku, jangan khawatir. Sebentar
sebentar lagi saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Saudara ketika mengalami pergumulan hidup digoncang, saudara dihina, saudara dilecehkan, saudara direndahkan, saudara mengalami masalah dan tantangan. Saudara dengar ketika Roh Kudus turun, sekali Alkitab berkata, engkau tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan engkau tidak akan ikut tergoncang. Goncangan itu wajar. Problem itu real, itu nyata. Jadi kalau saudara sahabat Kristus sedang mengikuti program ini, saudara mengalami goncangan, anak saya Pak, ekonomi saya Pak belum bayar kos-kosan, Pak belum lunasi apartemen saya. No. Goncangan terjadi menandai awal dari sebuah mujizat Tuhan. Amin. Suatu saat ada satu pelayan Tuhan, salah satu diaken kita, telepon enggak keangkat, saya telepon balik. Dia bilang, saya minta petunjuk Bapak Gembala. Dia bilang gitu. Masalah saya terlalu besar, Pak. Sebenarnya saya pengen ketemu. Saya ngomong, saudara. Saya cerita sama dia bahwa kalau pengen jadi besar, ya goncangannya besar. Gitu ya Pak? Iya. Dan semakin goncangan besar, semakin mujizat itu terjadi secara luar biasa. Semakin besar masalah, semakin besar mujizatnya atas kita. Kalau kita hanya saudaraku sakit panu, kadas, kurat, gatal jamur, kalpanak obatnya nih. Tapi kalau saudara sedang bergumul tentang jantung, saudara sedang bergumul tentang gagal ginjal, saudara sedang bergumul tentang kanker, tentang kanker, dan saudara masuk dalam hadirat Tuhan, aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan. Saudara merasakan zaman Roh Kudus. Dan saya banyak menemukan mata jasmani saya, kanker disembuhkan oleh Tuhan. Ada dua testimoni yang menarik. Salah satunya adalah satu anak praktek namanya Ruth di tempat kami. 6 bulan pendarahan, saudaraku, terus menerus pendarahan. Tapi ketika dia mendekat kepada Tuhan dan sekarang mengambil sekolah teologi, ya, saudaraku, dia mengalami mujizat Tuhan 6 bulan pendarahan dan akhirnya dalam nama Yesus mengalami kesembuhan dan mujizat. Kalau ada goncangan apapun juga, perusahaanmu mengalami goncangan, rumah tanggamu mengalami goncangan, saudaraku, nempel sama Yesus, invite Jesus, undang Yesus kembali, supaya perahumu dipimpin oleh Tuhan. Ada lagu tadi yang saya dan tadi apa Pak Henggi? Ikan naik ke ikan naik ke pantai, ada dedek, ada ikan naik ke pantai, keren banget, saya suka gitu. Jadi goncangan-goncangan itu bukan kebetulan. Jika rumah tanggamu goncang, ekonomimu goncang, undang Roh Kudus, di seberapa titik-titik mengalami pintu mujizat akan terjadi. Haleluya. Yang kedua, ketika Roh Kudus turun, paradigma kita diubahkan. Coba lihat Kisah Rasul. Mereka jadi sehati. Milik mereka menjadi milik bersama. Mereka sama-sama mengikut komsel. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Paradigma mereka berubah. Mereka tidak egois. Milik kita, milikku, milik bersama. Keren banget. Nah sementara di akhir zaman ini banyak semua milikku. Kalau berdoa, Tuhan berkati anakku, Tuhan berkati mobilku, Tuhan berkati sawahku, Tuhan berkati tanahku, dan semua ku. Kisah Rasul berbeda. Ketika Roh Kudus turun, paradigma berubah. Mereka semakin semangat mencari Tuhan. Mereka semakin semangat pengajaran rasul-rasul. Mereka suka kurenungkan firman-Mu siang
dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bahkan mereka tidak lagi kapoi. Ketika mereka dulunya pelit untuk sahabatnya, untuk persekutuan, mereka memberikan di bawah kepada rasul-rasul dan mereka makan bersama-sama. Paradigma berubah. Nah, banyak orang akhir-akhir ini mereka berkata dipenuhi Roh Kudus tapi tambah pelit, something wrong. Tapi yang ketiga, ketika Roh Kudus turun, selain goncangan dan perubahan, new paradigm, yang ketiga adalah mujizat Allah terjadi. Katakan mujizat Allah terjadi. Yang setuju katakan amin. Mujizat Allah terjadi ketika Roh Kudus turun. Mungkin saudara berkata banyak perkara, Pak Wahyu pendeta, mustahil untuk cuci darah saya bisa sembuh, untuk ginjal saya, untuk empedu saya, untuk kanker saya. Ingat, kemustahilan hanya milik satu, orang yang tidak percaya. Yang kedua, kemustahilan adalah milik setan. Yang ketiga, tiada yang mustahil bagi Tuhan dan tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Roh Allah turut bekerja di antara beta. Jadi kalau ada Roh Kudus turun, mungkin sahabat Kristus sedang mengalami yang impossible. Impossible suami saya dipulihkan. Impossible istri saya dipulihkan. Impossible kegagalan saya bisa diubahkan. Stop! Karena tiada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya. Yang ketiga, apa yang terjadi ketika Roh Kudus turun? Engkau diberikan kuasa bukan hanya untuk gagah-gagahan, untuk menjadi saksi. Untuk menjadi saksi, katakan saksi. Dulu saya sangat muda dan sekarang lebih muda lagi. Saya suka memberitakan Injil jalan kaki berkilo-kilo. Orang bawa semua saya ceritakan tentang kabar baik. Dan semuanya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan saya banyak menemukan mujizat-mujizat terjadi. Sementara saya berkata-kata tentang Yesus. Sementara saya menceritakan tentang kehidupan Yesus. Sementara saya menceritakan tentang kematian Yesus. Ada banyak orang-orang yang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mereka gula, badannya penuh darah. Dan ketika saya sebut nama Yesus, mereka mengalami mujizat Allah, mereka mengalami kesembuhan. Bahkan saya melihat ada seorang tentara, saudaraku, yang tentara, dia tulang ekornya patah. Saya cuma berkata, Pak, apakah Bapak percaya ketika saya sebut nama Yesus, Bapak bisa sembuh? Hari itu 3 detik itu saudara, dia berdiri dan dia lari, saudaraku, dan mengalami mujizat Tuhan karena menjadi saksi atas hidup kita. Yang setuju katakan amin. Nah, pertanyaan buat kita, bagaimana syarat untuk menerima berkat pencurahan Roh Kudus? At the right place, di tempat yang tepat. Apakah saudara berada di tempat yang tepat? Sekali lagi, pertanyaannya buat kita, syarat untuk menerima berkat menerima Roh Kudus adalah at the right place, di tempat yang tepat. Dan beberapa kali Alkitab menyebutkan tempat yang tepat itu menentukan akan apa yang terjadi. Contoh kasus, jika engkau berdoa, saudaraku, Tuhan akan mendengar kita. Dan Alkitab berkata, doa orang benar, bukan kata-katanya yang benar dan puitis. Bapa yang di surga, anakmu yang di bumi, jauh sekali. Tuhan tidak bicara tentang doa yang tepat, tapi doa orang benar. Posisi yang benar.
Mungkin doanya patah-patah. Mama, nolong nyaya, angkatnya Tuhan. Nyembuh dalam nama Yesus. Mungkin seperti orang nyuming. Kami percayalah bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi ketika bunyi saudara benar. Amin. Jadi bukan kata-kata yang hebat, bukan kata-kata yang berpuitis, tetapi at the right place, di tempat yang tepat. Coba lihat saudaraku, apa yang terjadi ketika mereka sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini lihat luar biasa. Kisah Rasul 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang berkumpul di satu tempat. Rupanya tempat yang tepat menentukan terjadi sesuatu yang lain. Terjadi menentukan kuasa kemuliaan Tuhan nyata di tengah-tengah kita. Saya oleh anugerah Tuhan juga dipercayakan untuk mengajar di beberapa STT. Sekalipun saya tidak suka mengajar. Kemarin saya cerita sama gembala saya, Pendeta Timotius Arifin. Saya bilang, Pak, akhirnya tahun lalu saya ngajar. Pak Arifin, iyalah, kamu kan doktor, sekolah banyak-banyak untuk apa? Untuk tidak membekali orang lain. Tapi saya tidak suka. Tapi akhirnya ya saya suka. Nah, saudaraku, apa yang terjadi? Ketika ngajar sering di beberapa, termasuk online Kingdom, STT Kingdom di Bali dan juga di Jakarta dan juga di Sumba ada beberapa sekolah kitab sekarang. Nah saudaraku, saya sering tanya pertanyaan yang menggelitik. Apakah Yesus sebagai Allah yang maha tahu, maha hadir, dia hadir di tempat-tempat yang maksiat? Pertanyaan pertama. Apakah Yesus hadir juga di tengah-tengah gereja Tuhan di saat di gereja Tuhan? Mereka pada bingung. Karena harus maha hadir. Bahkan tempat yang maksiat kan, kenapa Yesus harus hadir? Mereka beberapa jawabannya betul. Tapi jawabannya tepat adalah Yesus maha hadir di setiap tempat. Tapi di tempat-tempat tertentu yang dia tidak disembah. Saudaraku, di situ dia datang dengan kemuliaannya. Sebagai Tuhan datang dalam kehadirannya. Tapi ketika dia gereja Tuhan, di online service, di rumah tangga saudara, ketika saudara memuji Tuhan, ketika nama Tuhan, dia hadir dengan segala kemuliaannya dan kuasanya. I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, oh Lord. Amin. Ketika dia disembah, ketika ada dengan seluruh umat Tuhan menyembah Tuhan, makanya salah satu saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika murid-murid berkumpul di satu tempat, di situ terjadi the fire of God. Api Tuhan sedang menjamah mereka. Jadi yang pertama adalah di tempat yang tepat. Tetapi yang kedua, coba lihat. Kapan saatnya ketika Roh Kudus ada di tengah-tengah? Syarat menerima berkat pencurahan Roh Kudus adalah in the right time. Di waktu yang tepat. Bicara masalah waktu. Waktu itu ada 3 jenis waktu. Yang pertama, kronos. Waktu biasa yang sedang kita hadapi. Kalau saudara melihat Bartimeus, di situ ada satu tradisi kalau yang airnya gerak di kolam Bethesda, yang lompat duluan akan sembuh. Mereka menunggu dengan waktu kronos, saudaraku. Jadi ketika mereka menunggu, itu adalah waktu kronos, waktu yang biasa selalu ada kita hadapi.
waktu yang kedua adalah Allah waktu yang lama sekali. Saya tidak bahas ini. Tetapi yang ketiga adalah waktu kairos. Ketika Tuhan divine attack. Ketika Tuhan menyerang umatnya. Ketika Tuhan menyembah umatnya. Ketika Tuhan menjamah umatnya. Dan ketika umat Tuhan menyembah Allahnya Yesus. Di situ kehadiran Tuhan kairos terjadi. Mungkin saudara hari ini sedang menantikan kairos pemulihan ekonomimu. Mungkin sahabat Kristus sedang menunggu pemulihan untuk keluargamu. Mungkin sahabat Kristus sedang menunggu terjadinya mujizat Allah kesembuhan. Waktu kronos yang sedang kita tunggu. Kita sedang menantikan kairos Tuhan. Mungkin yang jomblo-jomblo sedang menunggu kairosnya. Untuk mendapatkan untuk siapa aku dilahirkan ke dunia fana. Sayang, mestinya engkau dan aku diciptakan dari tulang rusuk yang hilang satu. Yang jomblo-jomblo katakan amin. Tahun ini akan jodoh yang tepat. Bagi saudara yang sedang menantikan mujizat, lagi berada di waktu kronos, sedang menanti kairosnya Tuhan. Tiada yang mustahil. Sementara saudara menyembah, jamahan kuasa Allah terjadi. Dan tiada yang sukar bila roh Allah turut bekerja di antara beta. Mungkin saudara sedang menantikan pemulihan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Terima kasih Mas Andi dan Vino. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kairos sedang kita nantikan. Dan Tuhan sonde pernah terlambat. Tuhan tidak terlalu terdahulu, tapi Tuhan selalu tepat waktu. Alkitab berkata, Tuhan penolong dalam kesesakan dan sungguh sangat terbukti. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, Tuhan yang menolong tepat waktu. Saya mau katakan buat saudara, Tuhan menyembuhkan tepat waktu ketika saudara sedang menantikan kairosnya Tuhan. Tuhan sedang melakukan mujizat buat saudara. Tuhan sedang menantikan pemulihan buat saudara. Ketika saudara menanti dengan sungguh-sungguh di selasanya waktu kronos. Dan ada waktu kairos yang sedang menjamah Tuhan. Tuhan tidak pernah lambat. Amin. Suatu saat ada istri daripada staf pendeta kami. Staf pendeta di gereja kami. Kena kanker saudaraku. Dan harus berjuang dengan iman. Dia harus kemo ke Kupang, saudaraku. Kemarin saya panggil dan saya tanya, sudah sembuh ibu? 100% sembuh oleh kuasa Tuhan. Jadi rupanya kronos ini, kairos ini adalah waktu yang sedang kita tunggu-tunggu. Amin. Yang paling terakhir, saudaraku, syarat menerima berkat pencurahan Roh Kudus adalah with the right person. Dengan orang yang tepat. Amin. Dengan orang yang tepat. Katakan dengan orang. Tempat yang tepat, waktu yang tepat, dan dengan orang yang tepat. Suatu saat ada salah satu diaken di gereja besar di Surabaya. Dia minta sama saya karena waktu itu saya masih sangat imut-imut, tapi sekalipun sudah PDP, tapi dengan penuh dengan kuasa Allah. Dia bilang gini, Dek Wahyu, tolong sepulang dari gereja nanti, saya mau minta didoakan supaya kepenuhan Roh Kudus. Supaya dibaptis Roh Kudus. Dan saya masih sangat imut-imut di gereja besar sekali di Surabaya. Salah satu diakennya. Dan akhirnya hari itu, kita sama-sama, saya cuma bilang, Pak, buat hatimu haus akan Tuhan. Yang kedua, selesaikan semua kepahitan, kebencian, dan semuanya yang mengikat. Dan haus akan Tuhan. Dan terima Roh Kudus dengan kehausan. Saudara, hari itu
terjadi sesuatu yang dahsyat. Padahal sudah didoakan di acara KKR, dia angkat tangan terlebih dahulu, dia maju terlebih dahulu, di dua tumpangi tangan. Saya cuma bilang, haus, fire, haus. Apa yang terjadi? Dia kepenuhan Roh Kudus. Dan dia mengalami pertolongan dibaptis Roh Kudus hari itu. Bangkit berdiri bersama-sama. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Dan bagi saudara yang sedang menantikan mujizat Tuhan, dan bagi saudara yang rindukan kehausan dan kelaparan, Roh Kudus memenuhi saudara. Saudara yang sedang menentukan mencari mujizat kesembuhan, mujizat pemulihan, mujizat apa saja, saudaraku, ketika Roh Kudus turun ke atasmu, engkau menjadi orang-orang yang penuh dengan kuasa Allah. Mujizat apapun terjadi, smile, see miracle in life every day. Mengalami mujizat setiap hari. Bagi saudara yang sedang menantikan mujizat dan sedang mengikuti program ini, mari bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan pujian ini. Sementara lagu dinyanyikan, kuasa Allah dinyatakan di tengah-tengah saudara, dan saudara akan mengalami jamahan kuasa Allah. Saudara mengalami mujizat, saudara dibela oleh Tuhan, dan surga terbuka. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi believer, orang yang percaya. Saudaraku, sekalipun belum melihat, tetapi kita percaya mujizat Allah terjadi. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Nyanyikan sama-sama sambil memejamkan mata saudara. Angkat tangan saudara. Yang sakit letakkan di bagian yang sakit. Haleluya. Yes. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Sama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Sekali lagi, mari semua nyanyi sama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Yes. Mujizat terjadi di tempat ini. Yang sakit kanker, gagal ginjal, apapun juga, urakan jantung, paru-paru, apapun sakit saudara, pergumulan saudara, mujizat terjadi sekarang. Sekali lagi semuanya, lambaikan tangan saudara yang percaya akan mujizat. Yes. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Sama-sama. Mujizat terjadi di tempat ini. Oh Jesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Sama-sama. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari angkat tangan saudara yang menantikan mujizat. Saya berdoa, dari tempat ini kami memegang janji firman-Mu. Jika Roh Kudus turun ke atas kami, maka kuasa Allah dinyatakan atas seluruh hidup kami. Kami berdoa untuk sahabat Kristus dimanapun mereka berada, yang sedang bergumul untuk mujizat Tuhan hari ini, yang bergumul tentang sakit penyakit dan kesembuhannya, yang bergumul tentang ekonominya, yang bergumul tentang rumah tangganya, yang bergumul untuk istri dan suaminya dan anak-anaknya, yang bergumul tentang keuangan, yang bergumul tentang jodoh. Ada kairos, waktu Tuhan yang tidak pernah terlambat. Hari ini aku melepaskan mujizat Tuhan in the name of Jesus. Dalam nama Yesus, surga terbuka dan mujizatnya dinyatakan. Sukacita Allah turun, Roh Kudus turun, kuasa Allah turun, kemerdekaan terjadi, dan kuasa Allah dinyatakan. Terima hari ini. Firman Tuhan berkata, jika engkau berdoa, seakan-akan sudah menerimanya. Demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Setelah kita menerima mujizat dan kuasa Allah, mari diteguhkan dengan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kita.
Persiapkan roti dan anggur saudara, supaya hari ini Tuhan berkata, this is covenant is my blood. Ini perjanjian darahku, kata Tuhan. Mari, supaya hidup saudara terus semakin dipenuhi Roh Kudus, semakin dinyatakan kuasa Allah di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Jika kau suami istri sedang mengikuti program ini, Pak Tony dan Ibu gandeng tangan. Yang lain di Bali, di beberapa tempat, gandeng tangan istrimu dan suami. Mari angkat roti di tangan kanan. Layakkan kami hari ini, supaya ini bukan hanya sebuah program yang rutinitas, tetapi kami dipersatukan dengan kuasa tubuh dan darah Yesus. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kananmu ini sesungguhnya adalah persekutuan dengan kuasa darah Yesus, tubuh Yesus Kristus. Makan bersama-sama dengan ini dalam nama Yesus. Persiapkan anggur di tangan saudara. Yes. Jika kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Persekutuan dengan kuasa darah Yesus menjadikan hidup kita dilayakkan, sehingga kita berada dalam posisi yang benar. Salah satu syarat untuk kepenuhan Roh Kudus berada di tempat yang tepat dalam hadirat-Nya. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kananmu adalah persekutuan dengan kuasa darah Yesus? Minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari bermazmur bersama-sama. Nyanyi bersama-sama. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah ya disembah. Sekali lagi nanti pendeta Henggi akan menutup dalam berkat Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah ya disembah, Kaulah ya disembah, Kaulah ya disembah, Kaulah ya disembah, Kaulah ya disembah. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman yang memberkati kami, iman kami pulihkan, hidup kami disegarkan, dan kami percaya kami selalu dalam keberkatan Tuhan. Dan pada akhirnya kami mulai hari ini, minggu ini bersama dengan Tuhan. Terus tuntun kami, terus sertai kami, bimbing kami untuk terus menyenangkan hati Tuhan dan tinggal di dalam tempat yang tepat, selalu bersama Tuhan, menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan di hidup kami. Kami percaya semua terjadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan berkati Bapak Ibu saudara semua.